Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak semuanya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, luar biasa. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ya, sangat senang Bapak hari ini dapat bertemu dengan anak-anak yang luar biasa seperti kalian. Nah, apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar? Siapa? Ya, jika memang kalian sudah siap, mari pelajaran atau pembelajaran hari ini kita awali dan kita buka dulu dengan berdoa agar Allah selalu memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Untuk yang memimpin doa hari ini, Bapak persilahkan Vika untuk memimpin teman-temannya. Silakan anak-anak tundukkan kepala. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa lagi. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Vika. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi, Allah memberikan kelancaran kepada kita dan Allah memberikan ilmunya kepada kita. Kemudian Bapak ingin bertanya di sini, apakah anak-anak masih ada yang ingat tentang aturan-aturan saat kita menggunakan Google Meet dalam pembelajaran? Siapa yang masih ingat? Umi Fadilah, silakan. Yang pertama, kita tidak boleh menyalakan mikrofon jika tidak dipersilahkan oleh Pak Guru. Yang kedua, jika ingin menjawab pertanyaan atau menyampaikan pendapat, tekan jempol atau tangan pada Google Meet. Jika sudah mengerti, cukup angkat jempolnya. Dan jika belum paham, cukup silangkan jari. Ya, terima kasih Umi. Umi ini memiliki ingatan yang sangat luar biasa. Jadi masih ingat apa yang disampaikan Pak Guru pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak, itu adalah aturan kita dalam pemakaian Google Meet. Namun untuk hari ini karena masih banyak yang mengalami gangguan sinyal sehingga tidak bisa memunculkan wajahnya di sini. Nanti jika anak-anak ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya, silakan anak-anak tekan tombol raise hand. Jika nanti Pak Guru lama merespon, maka silakan langsung meng-unmute atau menyalakan speaker kalian ya. Jadi seperti itu. Nah, karena kalian sudah paham tentang aturan-aturannya, maka Bapak ingin bertanya lagi. Tadi sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak sudah membagikan pranala untuk daftar hadir. Apakah anak-anak sudah mengisi daftar hadirnya, anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Sudah semua berarti ya. Oke. Jika memang sudah, Bapak akan melanjutkan. Nah, anak-anak, Bapak selalu mengharapkan kepada kalian dapat selalu hadir dalam setiap pembelajaran yang Bapak lakukan, agar kalian tidak tertinggal dengan teman-teman yang lainnya. Baik, di sini akan Bapak lanjutkan. Jadi Bapak ingin bertanya di sini, anak-anak. Apakah anak-anak di sini pernah mendapatkan surat dari sekolahan? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah ya? Pasti pernah. Kalian biasanya Pernah, Pak. Biasanya kalian waktu pulang sekolah itu pasti kadang dititipin surat sama guru-guru ya. Itu untuk orang tua kalian. Nah, kalau anak-anak memang pernah mendapatkan surat dari sekolahan, pasti anak-anak pernah membaca. Dan juga tentunya kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur surat. Nah,
hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk mengingat-ingat kembali unsur-unsur surat yang biasanya anak-anak terima dari sekolahan itu. Seperti apa permainannya? Yuk kita ikuti. Ini permainannya sangat simpel anak-anak. Jadi nggak terlalu kalian berpikir begitu. Permainan kita adalah permainan word wall gitu ya. Jadi nanti akan Bapak tunjuk di antara dari kalian untuk menyebutkan unsur-unsur apa yang terdapat dalam kotak-kotak yang anak-anak pilih gitu ya. Jadi ini sebagai pengingat-ingat saja. Apakah sudah muncul anak-anak di layar kalian? Belum, Pak. Masih belum. Udah, Pak. Oke, sudah. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau sudah, setelah ini kita akan mulai bermain. Nanti Bapak akan menunjuk beberapa di antara kalian untuk menentukan ini termasuk dalam surat unsur-unsur yang apa gitu ya. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak yang di dalamnya terdapat unsur-unsur surat. Nanti Bapak akan tunjuk kalian satu anak untuk memilih satu nomor. Nah, yang pertama Bapak minta Fajri. Fajri pilih nomor berapa, Fajri? Nomor 1. Baik, Fajri pilih nomor 1. Kita buka, Fajri. Ya, ini termasuk unsur apa, Fajri? Apa, Fajri? Ayo, harus bisa. Harus bisa ya. Apa? Bisa apa enggak, Fajri? Ini unsur apa ini? Halo, Fajri? Masih? Entah, Pak. Kenapa? Nggak tahu. Oh, Fajri enggak tahu ya. Mungkin ada temannya yang bisa membantu. Silakan, temannya siapa yang mau membantu? Ini unsur apa ini, anak-anak? Silakan, boleh. Yang lainnya? Ya, silakan. Siapa yang angkat tangan? Bapak tidak melihat. Boleh langsung dibuka speakernya. Unsur apa itu? Kop surat, Pak. Kop surat. Ya, barusan siapa itu yang menjawab ya? Siapa yang menjawab barusan? Vika, Pak. Vika, ya tepat sekali Vika. Ini adalah unsur kop surat ya. Baik, tepat sekali, bagus Vika. Kamu sangat teliti sekali ya dan juga jeli menentukan ini termasuk unsur surat apa. Kemudian yang berikutnya Tasya. Tasya mau pilih nomor berapa? Halo Tasya, masih adakah di sana? Nomor berapa? Nomor 2, Pak. Nomor 4 ya? Oke, nomor 4. Ini termasuk unsur apa, Tasya? Demikian undangan dari kami. Atas perhatian dan kehadirannya, kami sampaikan terima kasih. Ini tergolong apa ini? Unsur surat apa ini? Bagian apa? Paragraf penutup, Pak. Ya, tepat sekali. Ini adalah paragraf penutup. Pandai sekali kamu, Tasya ya. Ternyata masih ingat. Kemudian yang berikutnya, Firza. Firza pilih nomor berapa, Firza? Halo, Firza. Nomor 3, Pak. Nomor 3. Oke, Bapak buka nomor 3. Ya, ada 03 garis miring kep garis miring 3.4.au. Nah, ini termasuk apa ini, Firza? Nomor surat, Pak. Nomor surat. Tepat sekali. Ya, ini adalah nomor surat. Kemudian berikutnya Adi Cahyadi. Adi, mana Adi? Pilih nomor berapa? 2 atau 5? Tinggal 2 saja ini Adi. Halo Adi. Nomor 5, Pak. Oke, nomor 5. Nomor 5.
Yang terhormat Bapak atau Ibu, wali peserta didik, dan seterusnya. Ini termasuk unsur apa, Adi? Kop surat, Pak. Oh, masa itu kop surat? Ada yang bisa membantu anak-anak? Ini termasuk unsur apa? Ya, silakan siapa angkat tangan? Tujuan surat. Ya, siapa tadi? Fajri ya yang menjawab ya? Ya, saya Bapak hafal dengan suaranya Fajri. Tepat sekali ini Fajri. Ini adalah tujuan surat ya, atau alamat surat. Tepat sekali. Nah, tinggal satu ini. Tidak ada pilihan lagi. Silahkan Bapak ingin menunjuk Rina saja, Rina Yunita. Mana Rina? Halo Rina. Rina sudah bisa mendengar suaranya Bapak? Sudah, Pak. Ya, nomor 2 ya. Silakan. Ini termasuk apa Rina? Tanggal penulisan surat, Pak. Iya, tepat sekali. Ini adalah tanggal penulisan surat. Dari kelima unsurnya ini kita sudah mempelajarinya di awal ya anak-anak ya. Pada saat kita menelaah unsur-unsur surat begitu. Nah, cukup ya, Bapak akhiri saja permainannya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, boleh? Tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Oke. Bapak stop dulu. Baik, kita kembali ke kelas kita. Mohon maaf, agak lama ini. Oke. Halo anak-anak, masih di sana? Oke. Oke, baik. Dari permainan yang baru saja kita lakukan, kita telah mengingat kembali unsur-unsur surat, gitu ya. Kemudian anak-anak juga telah mengingat kembali surat yang kalian terima, begitu ya. Tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya orang tua kalian itu juga pernah menerima surat dari berbagai macam instansi atau dari berbagai macam organisasi. Yang di situ unsur-unsurnya tidak jauh berbeda dari apa yang telah kita pakai permainan tadi. Nah, anak-anak, di sini Bapak ingin bertanya, kalau surat yang semacam itu unsur-unsurnya, kira-kira ini termasuk jenis surat apa anak-anak? Ada yang bisa berpendapat? Ya, Adi silakan. Kalau dilihat dari unsur-unsurnya, surat dari sekolah yang kami terima itu tergolong surat dinas, Pak. Ya, tepat sekali Adi. Jadi yang kalian terima dari sekolah itu, atau yang biasanya diterima oleh orang tua kalian dari berbagai macam instansi atau organisasi, itu tergolong surat dinas, begitu ya. Nah, anak-anak, kenapa kok kita membahas surat tersebut? Kira-kira hari ini materi apa yang akan kita pelajari anak-anak? Apakah ada yang bisa menyampaikan kepada Pak Guru? Kira-kira materi apa yang hari ini kita pelajari? Tasa Novita, silakan. Dari informasi yang Bapak sampaikan pada pembelajaran yang lalu dan apa yang baru saja kita gunakan untuk permainan, maka saya pikir hari ini kita akan belajar tentang menulis surat dinas, Pak. Nah, Tasa Novita sudah menyampaikan pendapatnya. Apakah kira-kira ada yang lain anak-anak? Ada yang berpendapat lain seperti Tasa Novita? Fajri silakan. Ya, Pak, saya sama dengan ini kita akan belajar menulis surat dinas. Ya, baik. Tepat sekali anak-anak. Hari ini kita akan belajar menulis surat dinas yang baik dan benar. Nah, seperti yang telah diungkapkan oleh teman-teman kalian, hari ini kita akan belajar tentang merancang dan menulis surat dinas dengan memerhatikan struktur teks, kemudian kebahasaan, dan juga isi dari surat itu sendiri. Jadi nanti anak-anak
akan belajar menulis surat dinas, begitu ya. Nah, kemudian Bapak juga akan menyampaikan tentang penilaian ini anak-anak, bahwa hari ini yang akan Bapak nilai adalah yang pertama adalah sikap kalian. Jadi Bapak akan selalu mengobservasi sikap kalian dalam setiap pembelajaran. Jadi ketelitian kalian, kemudian tanggung jawab kalian, kedisiplinan kalian, dan juga kepercayadirian kalian ketika mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian untuk penilaian yang kedua, karena hari ini adalah fokus kita pada keterampilan menulis surat dinas, maka Bapak juga akan menilai nanti hasil dari penulisan surat dinas yang kalian buat dalam LKPD yang telah Bapak bagikan tadi malam. Ya kan? Tadi malam Bapak telah membagikan LKPD dan juga materi ajar gitu, sehingga anak-anak sudah bisa melihat LKPD-nya seperti apa. Jadi itu fokus penilaian pada hari ini. Nah, anak-anak, baik kita mulai saja untuk memulai pembelajaran hari ini. Bapak akan membagikan sebuah tayangan. Sudah muncul anak-anak tayangan dari Bapak? Sudah. Oke. Baik. Terlihat apa di sana anak-anak? Oke, itu ya. KD 4.14 menulis surat dinas dengan memerhatikan struktur, kebahasaan, dan isi. Nah, anak-anak sudah terlihat di sana ada dua surat yang bersandingan. Sudah, Pak. Baik. Tugas anak-anak adalah silakan anak-anak mengamati dua surat yang ada pada tayangan tersebut. Kemudian anak-anak rinci nanti temuan-temuan kalian pada surat 1 dan surat kedua. Silakan, di sana ada beberapa perbedaan. Silakan nanti anak-anak temukan perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, Bapak akan memberikan waktu kepada kalian selama 5 menit untuk mengamatinya. Silakan anak-anak amati. Ya, tentunya dengan teliti, dengan cermat. Anak-anak dapat terlihat ya suratnya ya, dengan jelas ya? Jelas, Pak. Ya, baik. Jelas, Pak. Bagus ya. Silakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengamati kedua surat tersebut. Atau mungkin sudah ada yang bisa menemukan perbedaan surat tersebut, anak-anak? Rina Yunita, silakan Rina Yunita. Ya Pak, saya menemukan perbedaannya. Pada surat pertama dalam bab surat kata jalan tidak disingkat, tapi pada surat kedua kata jalan disingkat JL. Oke, Rina Yunita sudah menemukan perbedaannya. Yang pertama, pada pada surat pertama tidak disingkat, ditulis jalan. Kemudian pada surat yang kedua ditulis JL. Ada yang lain lagi anak-anak? Ya, Marsa, silakan Marsa Sarika. Saya juga menemukan perbedaan, Pak. Pada surat pertama ada kata kepada. Surat kedua langsung kata yang terhormat. Ya, ini Marsa juga sangat teliti ini. Pada surat pertama tidak ada kata kepada pada tujuannya. Kemudian surat yang kedua terdapat kata kepada. Kemudian yang berikutnya, ya teman kalian sudah menemukan dua perbedaan. Bapak minta Firza Natania, apakah masih ada perbedaan lagi Firza?
Ya, silakan Firza. Pak, saya melihat ada perbedaan, Pak. Gimana Yaitu itu? pada surat yang kedua, tanggal suratnya ada nama kota yaitu Karangasem. Sedangkan surat pertama tidak ditulis. Ya, bagus Firza. Nah, sekarang Firza jangan dimatikan dulu speakernya. Karena kamu sudah menemukan perbedaannya, maka Bapak berikan kesempatan kepada Firza untuk menunjuk temannya, untuk menemukan perbedaan-perbedaannya lagi jika ada. Silakan Firza, mau memilih siapa? Saya tunjuk Aura, Pak. Aura, silakan Aura. Apakah masih ada perbedaan lagi, Aura? Halo Aura, apakah masih ada kau auraku? Di surat yang kedua ada tulisan. Masih, Pak. Di surat yang kedua ada Masih, Pak. Di surat yang kedua ada Ya, bagaimana ini Aura kok? ada tulisan A garis miring N, Pak. Ya, baik. Ya, cukup Aura. Sebentar. Oke. Aura, tadi Bapak sedikit mendengar ada A garis miring N begitu ya. Di surat yang kedua gitu ya. Oke, bagus. Aura juga sudah menemukannya. Bapak akan ini lagi. Oh, enggak usah dah, enggak apa-apa. Tetap di sini aja. Menurut Aura bahwa ada tulisan A garis miring N sebagai pengganti atas nama gitu ya. Kalau kita melihat surat yang pertama ini ada kata atas nama, kemudian pada surat yang kedua A garis miring N itu atas nama. Nah, silakan Aura untuk memilih teman kamu. Aura, siapa yang akan kamu tunjuk untuk menyampaikan temuannya lagi? Siapa? Halo Aura, apakah kamu masih di sana? Saya pilih Adi, Pak. Oh, Adi, silakan Adi. Adi dipilih Aura. Halo, Aura. Silakan Adi. Apakah kamu bisa menemukannya lagi, Adi? Oh, silakan Adi. Tidak, Pak. Sudah disebutkan semua. Sudah disebutkan semua, benar Adi? Kamu sudah teliti itu melihat suratnya. Oh. Jadi perlu anak-anak ingat ya bahwa Bapak juga menilai ketelitian kalian loh ya. Jadi anak-anak harus selalu teliti ketika mencermati sesuatu dalam pembelajaran hari ini. Ayo mungkin selain Adi, siapa yang bisa menemukan lagi? Silakan yang lainnya. Siapa? Ada yang angkat tangan barusan? Saya Ya. Oh ya, Umi Fadilah, silakan Umi. Saya masih menemukan, Pak. Di akhir surat pada surat kedua terdapat kata beribu-ribu sebelum kata terima kasih. Sedangkan pada surat pertama tidak. Ya, tepat sekali Umi. Kamu sangat teliti ini juga ya. Jadi mohon dipertahankan ketelitian kamu Umi. Jadi Adi Cahyadi, mohon diperhatikan ini ya. Ternyata masih ada lagi nih Adi. Adi bisa lebih teliti lagi ya nanti dalam pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, Bapak kira kalian sudah menemukan semuanya beberapa perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam surat yang pertama dan juga surat yang kedua, gitu ya. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu permasalahan-permasalahan yang ada itu. Yang jelas dari bahan ajar dan juga referensi belajar yang telah Bapak berikan, anak-anak silakan mengemukakan pendapatnya. Jadi berdasarkan materi ajar yang telah Bapak berikan, dan juga bisa anak-anak mencari referensi dari berbagai macam sumber yang lainnya yang dijadikan sebagai pedoman begitu. Silakan anak-anak menyampaikan pendapat atas perbedaan-perbedaan kedua surat ini. Jadi kita mulai yang pertama anak-anak ya. Jadi tadi sudah ditemukan, kita mulai dari paling atas terlebih dahulu. Nah, yang paling atas ini adalah
kita temukan dalam kop surat ini bahwa surat pertama untuk penulisan alamatnya di sini tertera kata jalan. Kemudian di surat yang kedua ini disingkat dengan JL. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana? Siapa yang bisa berpendapat ini? Halo, ada yang bisa berpendapat anak-anak? Ya, silakan Marsha. Menurut saya boleh saja Pak, jalan disingkat dengan JL. Baik, itu pendapatnya Marsha. Boleh saja Pak, jalan disingkat dengan JL. Ada yang berpendapat lain? Yang tidak sama dengan Marsha? Halo? Kalau menurut saya, setelah membaca di materi ajar, lihat video kata jalan tidak boleh disingkat, Pak. Kata jalan pada kop surat harus ditulis jalan. Nah, ini Vika memiliki pendapat yang berbeda. Jadi tidak sama dengan Marsha. Kalau Vika berpendapat dalam kop itu jalan tidak boleh disingkat. Yang tepat harus ditulis dengan kata jalan. Nah, anak-anak, di sini kan ada beberapa anak. Silakan, siapa yang sependapat dengan Vika? Tekan tombol raise hand-nya. Bapak hitung. 1, 2, 3. Silakan tekan. Ya, Rina Yunita sepakat. Kemudian Firza Natani juga sepakat. Ya, para Rofika. Umi Fadila. Marsha. Ya, ada beberapa. Oh, ternyata banyak yang sepakat ya. Oh, Marsha ternyata angkat tangan, Pak. Berarti Marsha ini berubah pikiran gitu ya. Tadi menyampaikan boleh katanya ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut begitu. Nah, kita kemudian masuk pada permasalahan yang kedua. Ya. Siapa lagi? Ada siapa ini angkat tangan? Kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Nah, permasalahan yang kedua adalah apa tadi ya permasalahan yang kedua anak-anak ya? Masalah yang kedua adalah terdapat penulisan kota pada tanggal penulisan surat di surat yang kedua. Sedangkan surat yang pertama tidak terdapat tempat atau nama kota pada penulisan tanggal surat. Ya, ini bagaimana pendapat kalian? Vika lagi, silakan Vika lagi. Bagus ini Vika, kritis sekali ini. Menurut saya yang tepat adalah surat yang pertama, Pak. Pada surat pertama tidak ditulis nama kota pada tanggal surat karena pada kop surat sudah tercantum alamat, sudah ada nama kotanya, Pak. Ya, menurut Vika tidak usah dicantumkan karena pada kop sudah ada nama kotanya ya. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke permasalahan yang ketiga. Ya, permasalahan yang ketiga adalah terdapat kata kepada, sedangkan di sini tidak ada kata kepada di surat yang pertama. Ini menurut kalian bagaimana? Apakah ada yang bisa berpendapat? Silakan. Oh, gini aja. Pendapat kalian silakan ditulis dalam kolom komentar ya Nana ya. Oke, Vika sudah masuk. Yang kedua Pak. Yang kedua Firza juga. Ya. Yang kedua. Tidak ada yang pertama berarti ya. Oke. Umi juga pilih yang kedua. Fajri. Oh, Fajri yang pertama nih. Nah, ini yang lain sendiri. Fajri pilih yang pertama. Oke. Cukup ya, semuanya sudah ya. Nah,
ada beberapa pendapat di sini. Teman kalian memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Ada yang memilih pertama dan ada yang memilih kedua, begitu ya. Baik, tidak apa, nanti kita konfirmasi bersama-sama pada akhir pembelajaran. Nah, kemudian kita lanjutkan pada masalah yang keempat. Masalah yang keempat di sini ada penulisan tempat atau kota pada penulisan tanggal surat pada surat yang kedua. Kemudian, mohon maaf, tadi sudah kita bahas ya, penulisan kata di tempat dan di Karangasem, begitu. Bagaimana menurut kalian ini? Yang tepat yang mana? Ada yang bisa berpendapat? Ya, silakan. Tasa Novita, silakan. Menurut saya yang benar adalah di nama kota, Pak. Seperti pada surat pribadi yang telah kita pelajari. Ya, bagus sekali. Tasa ternyata masih ingat betul ya materi yang telah kita pelajari ya. Kemarin kita sudah sempat mempelajari atau belajar tentang menulis surat pribadi, bahwa penulisan alamat atau tujuan surat itu harus menggunakan nama kota, begitu. Tidak lagi kata di tempat yang dicantumkan. Ya, bagus sekali. Apakah ada yang berpendapat lain, anak-anak? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Nanti anak-anak silakan, kalau misalnya memang kalian kan tidak terlihat ini wajahnya di Pak Guru. Padahal kita kan kesepakatannya kalau misalnya kalian tidak gitu ya. Kalau misalnya memang tidak ada, maka menyilangkan jari. Nah, Bapak tidak bisa melihat kalian. Mungkin bisa langsung meng-unmute atau menyalakan kembali speakernya bahwa tidak ada begitu, atau mungkin ada, kalau ada apa begitu. Nah, baik anak-anak, karena memang tidak ada, kita masuk kepada permasalahan berikutnya. Ada penggunaan singkatan pada surat yang kedua. Surat yang kedua menggunakan singkatan A_N. Ya, A_N. Sedangkan yang pertama tidak. Kemudian pada surat yang kedua ini juga dicantumkan di sana ada kata beribu-ribu terima kasih. Nah, silakan. Menurut kalian bagaimana ini? Apakah anak-anak ada yang bisa berpendapat? Siapa? Ada, Pak. Ya, silakan. Saya Firza ya, silakan. Menurut Firza. Menurut saya A atau N untuk singkatan atas nama itu salah, Pak. Yang benar apa? Penulisannya benar A_N. Dan boleh-boleh saja menggunakan kata beribu-ribu untuk mengungkapkan ucapan terima kasih secara lebih. Ya, terima kasih Firza, kamu telah menyampaikan pendapatnya. Nah, menurut Firza tadi A_N itu kurang tepat. Yang tepat adalah A_N gitu ya Firza ya. Sedangkan untuk penggunaan kata beribu-ribu terima kasih itu boleh-boleh saja untuk menyatakan terima kasih yang lebih begitu. Nah, bagaimana ini anak-anak? Firza memiliki pendapat yang seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut begitu ya pada sesi konfirmasi. Nah, kemudian Bapak, sebelum ini kita bermain dulu ya, kita ice break dulu ya. Coba anak-anak nyalakan speakernya terlebih dahulu. Bapak kasih kalian yel-yel ini. Ayo dinyalakan dulu mic-nya. Oke, nanti langsung dijawab seperti tadi ya, seperti biasa. Siap-siap. Kalau ya, jangan berbicara duduk. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pasti bisa. Bisa. Ya,
lagi ya, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi ya. Oke, kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pasti bisa. Bisa. Iya, tepuk tangan dulu anak-anak. Oke, terima kasih. Baik, ya, di mute kembali. Baik. Ya, Adi, minta tolong di mute tadi. Oke. Baik anak-anak, Bapak harapkan kalian tetap bersemangat begitu ya, mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk berikutnya Bapak akan menyampaikan LKPD. Setelah ini akan Bapak Adi, minta tolong Adi di mute Adi. Ya. Oke. Baik, setelah ini Bapak akan tampilkan LKPD yang harus kalian kerjakan dalam waktu 60 menit ke depan. Baik, kita lihat LKPD yang akan kalian kerjakan. Mohon maaf, Bapak masih. Ya, baik anak-anak, kalian sudah bisa melihat? Belum, Pak. Oke, tunggu sebentar. Sedang dalam perjalanan. Sudah. Oke. Baik, ini adalah LKPD-nya. LKPD yang akan kalian kerjakan selama 60 menit ke depan. Silakan anak-anak isi nama kalian, kemudian nomor absen, kelas, kemudian tanggal yaitu hari ini, dan materi kita hari ini adalah menulis surat dinas gitu ya. Nah, pada aktivitas yang pertama kita akan melakukan perancangan penulisan surat dinas. Apa-apa saja yang harus kalian isi? Ini berdasarkan unsur-unsur surat dinas. Di sini telah disebutkan unsur-unsurnya. Anak-anak tinggal merancang saja. Nanti kop suratnya ini diisi apa, kemudian nomornya diisi apa, tanggal, lampiran, kemudian halnya, alamatnya ditujukan kepada siapa, kemudian salam pembukanya bagaimana, isi surat dan seterusnya sampai dengan tembusan. Ya, setelah kalian melakukan perancangan atau membuat kerangka surat, maka aktivitas yang kedua adalah melakukan penulisan surat dinas. Nah, untuk surat dinas, silakan anak-anak membuat surat dinas sesuai dengan rancangan yang kalian buat dalam kolom berikut ini ya. Nanti anak-anak yang menggunakan HP bisa menggunakan HP-nya untuk mengedit. Tidak apa-apa, walaupun sedikit agak susah karena terlalu kecil begitu, tapi tidak apa-apa. Karena waktunya agak lama sehingga cukup Bapak perkirakan untuk kalian mengedit atau membuat surat dinas dengan lengkap dengan menggunakan HP kalian. Kemudian jika yang menggunakan laptop itu akan lebih mudah lagi begitu ya. Nah, baik anak-anak, dari LKPD yang Bapak tayangkan, apakah anak-anak masih ada pertanyaan? Apa sudah paham anak-anak? Halo anak-anak? Sudah ya, oke. Rina Yunita sudah mengacungkan jempolnya atau menunjukkan jempolnya. Baik. Kalau memang anak-anak sudah paham, maka kembali lagi Bapak mengingatkan, silakan nanti anak-anak menyusun surat dinas ini sesuai dengan referensi yang telah Bapak berikan, baik itu berupa materi ajar, berupa PDF, ataupun video-video yang peranalannya sudah Bapak bagikan. Silakan itu ya, ada di YouTube, anak-anak bisa melihat di sana. Di sana
Bapak telah menyarankan kalian untuk melihat bagaimana cara penulisan surat dinas yang benar. Dan juga di dalam video tersebut terdapat 10 penulisan yang salah gitu ya. Nanti bisa dijadikan sebagai acuan dalam kalian membuat surat dinas. Baik anak-anak, kita akhiri di sesi pertama ini. Dan Bapak harapkan kalian dapat mengerjakan dengan semangat, dengan teliti, jujur, dan tanggung jawab. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak mulai. Sesi yang kedua kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih semangat anak-anak? Masih, Pak. Mari, Pak. Nah, bagus, berarti kita cek dulu semangatnya. Oke. Seperti pertemuan yang pertama tadi. Semangat pagi. Pagi. Ya, enggak apa-apa. Pagi. Ya, walaupun suara Pagi. mantap sekali, walaupun suaranya agak terdengar lambat diterima di sini, tetapi yang jelas anak-anak semangatnya masih luar biasa, walaupun sudah siang, begitu ya. Oke, Firza Natania, minta tolong di mute dulu mic-nya. Baik. Oke. Baik, luar biasa sekali anak-anak. Dalam waktu 60 menit yang lalu anak-anak sudah mengerjakan LKPD yang Bapak bagikan, dan anak-anak sudah semuanya mengirimkan hasilnya kepada Bapak. Tadi ada yang sudah Bapak komentari atas hasil yang telah kalian kerjakan. Ada beberapa komentar yang memang di situ ada penulisan yang kurang tepat, kemudian ada sedikit hal yang di situ perlu diperbaiki. Namun secara keseluruhan anak-anak sudah dapat merancang dan juga menuliskan surat dinas dengan baik. Nah, hari ini atau di sesi kedua ini kita akan mempresentasikan. Jadi Bapak nanti akan meminta beberapa siswa atau beberapa dari kalian untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD kalian. Nah, Bapak minta yang pertama untuk melakukan presentasi adalah Firza Natania. Silakan Firza Natania. Bapak bantu untuk menayangkan hasil kerja kamu dari sini yang telah Bapak download dari WA. Ya, tunggu sebentar ya. Nanti kalian bisa mengamati hasil kerja dari teman kalian yang telah dipresentasikan begitu. Firza Natania sudah siap untuk mempresentasikan atau membacakan hasil dari pekerjaan kamu di hadapan teman-teman? Firza, mana Firza suaranya? Bisa di unmute terlebih dahulu. Ini adalah hasil pekerjaannya Firza. Anak-anak bisa melihat ya dengan jelas ya? Bisa terlihat anak-anak dengan jelas? Full ya? Bisa, Pak. Oke, Firza sudah bisa melihat. Oke, Ya. baik. Silakan Firza, bisa dimulai untuk mempresentasikan hasilnya. Nomor 1. Ya. Nomor 1, unsur-unsur kop surat. Rancangan isinya organisasi siswa Mitra Sekolah SMP Muhammadiyah Karangasem. Ya, lanjut. Jalan Surapati 5, Ambakura Karangasem Bali. Teleponnya 03
363665577 Ya, lanjut. Yang nomor 2, Mm-mm. nomor Mm-mm. rancangannya 012 Mm-mm. atau OSIS Garis atau miring, SMP garis miring ya. Garis miring OSIS. miring OSIS garis miring SMP atau RI garis miring Ya, dilanjut Firza. tidak kelihatan Oh, enggak kelihatan ya? Kurang besar ya? 6 garis Jika kurang aku nggak tahu jika kurang besar bisa bilang ya. Pak Med besarkan. Oke. Ya. ya garis miring 2021 Lanjut. Bentar. Keblasok. yang Lanjut. nomor 3 unsurnya tanggal surat Mohon nggak kelihatan ya kelihatan. Mohon apa namanya? Jangan berisik gitu ya. Mohon kalau yang ada di sekitaran Firza agar tenang begitu. Silakan. Ini tanggal surat ya. Bisa dilihat Firza? ya Pak. Silakan. Tanggal surat, langsung aja dibaca tanggal surat, tanggalnya ini. Tanggal surat 26 Juni 2021. Lalu ini nomor 4 lampiran. Tidak ditemukan. Ya, tidak ada. Kemudian ini nomor 5 sekarang. Yang nomor 7. Nomor 5. Nomor 5 hal. Halnya apa? Ingat pemberitahuan. Ya, dilanjut nomor 6. 6 amat surat, Pak. Ya. Yang terhormat seluruh anggota OSIS SMP Muhammadiyah Karangasem di Amblapura. Yang nomor 7 dan pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 8 isi surat, Pak. Ya. Dalam rangka menyiapkan pelaksanaan dalam hari raya melaksanakan ibadah dalam hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Yang kedua, menyiapkan penggalangan dana. Ya, lanjut. Yang ke-9, penutup isi surat. Demikian pemberitahuan dari kami. Yang ke-10, salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-11, nama dan tanda tangan penulis surat serta cap. Ketua tanda tangan Zivaldi Ahmad. Sekretaris tanda tangan Miftahul Jannah. Nomor 12, tembusan. Yang terhormat tidak kelihatan Pak yang nomor 3. Kok enggak kelihatan? Ini udah kelihatan? Yang terhormat ini mana? Kesiswaan SMP Muhammadiyah Karangasem. Ya. Nah, kemudian lanjut ini ke isi suratnya. Kelihatan Firza?
Terlihat Firza? Halo Firza? Iya, Pak. Ya, sekarang udah kelihatan ini. Untuk surat kamu silakan dibaca keseluruhan ini hasil kerja kamu tadi. Ini sudah terlihat? Ini adalah surat kamu. Udah. Ya, silakan dibaca. Organisasi siswa intra sekolah SMP Muhammadiyah Karangasem, Jalan Untung Surapati 5 Amapura Karangasem Bali. Nomor 012 Ya, dilanjut. miring OSIS miring SMP miring 6 miring 2021. Ya, dilanjut. Lampiran tidak ada, Pak. Lampiran tidak ada. Oke. Hal berita yang terhormat seluruh anggota OSIS SMP Muhammadiyah Karangasem Amlapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita dalam rangka menyiapkan pelaksanaan ibadah dan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Kami memberitahukan untuk bersiap mengumpulkan dana guna pembelian hewan kurban dengan cara mengumpulkan dana dengan memasukkannya dalam kaleng di rumah masing-masing dan membakainya pada tanggal yang nanti yang akan kami tentukan. Demikian pemberitahuan dari kami. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tanda tangan Yifaldi Ahmad, Sekretaris tanda tangan Miftahul Jannah. Ya, terima kasih Firza. Sangat luar biasa sekali bahwa Firza telah memiliki banyak perubahan ya. Hari ini Firza berani mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Baik. Anak-anak, kembali Bapak ingatkan, silahkan dicermati lagi hasil dari kerjaan teman kalian yang telah dipresentasikan ini. Nanti akan Bapak berikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan hal-hal yang bisa dirasa kurang tepat, ataupun mungkin kalian bisa mengapresiasi hasil kerja dari teman kalian. Baik, untuk yang berikutnya, Bapak minta Vika. Tadi sudah Bapak download punya Vika, sudah Bapak siapkan LKPD-nya. Sehingga Bapak sudah siap. Vika sudah siap untuk presentasi, Vika? Iya, Pak. Bagus, mantap sekali ini. Oke, tunggu sebentar. Oke. Terlihat Vika? Sudah, Pak. Kurang atas sedikit. Ya, sebentar. Bapak ke atasin dulu. Nah, terlihat ya. Jelas? Terlihat jelas nggak? Sudah, Pak. Baik, silakan Vika. Nomor 1. Unsurnya kop surat. Rancangan isi PT 2 Indo Prima Jalan Jenderal Sudirman 67 Karangasem Bali. Telepon 0363 666 777. Tunggu, Pak, kurang gede. Oh, kurang besar. Oke, Website www.2indroprima.com. Nomor 2, unsurnya nomor 024 garis miring
Bentar Pak, masih digedein. Udah keterlihatan ya? Kurang jelas ya? Udah Pak, udah. Oke. 71 garis miring UR garis miring DIP garis miring 2021. Nomor 3, unsurnya tanggal surat. Rancangan isi 26 Juni 2021. Nomor 4, unsurnya lampiran. Rancangan isinya tidak ditemukan, Pak. Ya, boleh. Silakan. Nomor 5, unsurnya hal. Rancangan isinya undangan rapat. Nomor 6, unsurnya alamat surat. Rancangan isinya yang terhormat Ibu Fitriani, Kepala Biro Keuangan PT 2 Indo Prima di Karangasem. Nomor 7, unsurnya salam pembuka. Rancangan isinya dengan hormat. Nomor 8, unsurnya isi surat. Rancangan isinya sehubungan dengan penurunan omset mengharapkan rapat pada hari dan tanggal Senin 28 Juni 2021. Ya, sebentar Jam Farah. 09 WITA. Ya, tolong ini HP-nya dibenerin dulu ya biar nggak feedback ya. Tampaknya banyak gangguan sinyal. Silakan dilanjut Vika. Tempatnya kantor utama PT 2 Indo Prima. Pak, kurang miringin, sampingin dikit. Ya, udah. Udah ya. Kelihatan ya. Nomor 9. Unsurnya penutup isi surat. Rancangan isinya demikian undangan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya. Nomor 10, unsurnya salam penutup. Rancangan isinya hormat saya. Nomor 11, unsurnya nama dan tanda tangan penulis surat sercap. Jenny Putri Rezeki. Oke. Nomor 12, unsurnya tembusan. Rancangannya tidak ditemukan, Pak. Oke. Lanjut ya kepada hasil penulisan surat kamu. Kelihatan enggak, Vika? Kelihatan, Pak. Ya, silakan lanjut. PT 2 Indo Prima Jalan Jenderal Sudirman 67 Karangasem Bali. Telepon 0363666777. Website www.2indoprima.com. Nomor 024 garis miring 6 ya. Romawi 6 itu. 6 garis miring UR garis miring DIP garis miring 2021. Lampirannya tidak ditemukan, Pak. Ya. Halnya undangan rapat. Yang terhormat Ibu Fitriani, Kepala Biro Keuangan PT 2 Indo Prima di Karangasem. Dengan hormat, sehubungan dengan omset perusahaan yang mengalami penurunan cukup drastis, maka kami mengundang seluruh Kepala Biro BT 2 Indo Prima untuk hadir dalam rapat yang dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin 28 Juni 2021. Jam 9 WITA. Tempat kantor utama PT 2 Indo Prima. Agenda rapat pembahasan masalah penurunan omset. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya dan kehadiran ibu saya ucapkan terima kasih. Hormat kami Direktur PT 2 Indo Prima. Tanda tangan Jenny Putri Rezeki. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Vika dong, boleh. Ya, luar biasa Vika. Ini kalau Vika sih sudah biasa presentasi ya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lainnya bisa menyusul ya. Ini nanti kesempatan yang lain pasti akan Bapak tunjuk ini teman-teman yang lainnya untuk bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, dari kedua
pekerjaan hasil teman kalian tadi, punya Firza Natania dan juga Farah Rofika ya. Apakah kalian menemukan sebuah perbedaan begitu? Apakah mungkin ada yang kurang tepat atau bagaimana? Silakan Umi Fadilah untuk menanggapi. Dari unsur-unsurnya tidak ada perbedaan, Pak. Namun dari bentuknya saja yang berbeda. Punya Adi suratnya lurus, sedangkan punya Pika menjorok ke dalam. Nah, baik, bagus sekali ini Umi Fadilah ya. Umi memang terkenal dengan sangat teliti begitu. Dari segi unsurnya katanya Umi tidak ada perbedaan, namun hanya dari sisi bentuknya saja. Nah, kemudian anak-anak, menurut kalian mana yang benar? Apakah punya Vika? Apakah punya Firza? Begitu. Silakan. Ada yang punya pendapat? Ada yang berpendapat? Silakan. Mana yang benar atau mana yang salah? Atau siapa ini? Aura Indah ya? Aura Indah. Suaranya kok sebentar. Halo. Beda punya Firza. Sebentar, mohon maaf ini Aura Indah, Bapak mute. Tolong untuk berpindah lokasi dulu, cari lokasi yang enak biar suaranya jelas begitu ya. Bisa bergeser sedikit, mungkin cari yang sinyalnya enak gitu. Silakan. Biar tidak suaranya biar jelas gitu. Kalau sudah silakan di unmute kembali. Boleh Aura, silakan Aura. Ketika saya melihat video yang diberikan Pak Guru, di sana ditunjukkan sebagai format atau bentuk surat. Punya Firza benar dan punya Vika juga benar, Pak. Oh ya, baik. Oke, silakan bisa di-mute kembali. Oke. Menurut Aura Indah, ternyata setelah melihat video yang Bapak bagikan ya, di sana memang disampaikan berbagai macam bentuk surat begitu. Ternyata setelah Aura ini mengamati video yang Bapak berikan, ternyata punya Firza Natania itu tepat, benar begitu, tidak ada masalah. Kemudian juga punya Vika juga tidak ada masalah, sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa boleh-boleh saja anak-anak ya memilih format yang paling cocok ini ya untuk surat yang anak-anak buat. Jadi bisa Bapak sampaikan bahwa kedua surat yang dibuat oleh Firza Natania dan juga Farah Rofika itu kedua-duanya adalah tepat. Nah, kemudian siapa nih yang dapat menyimpulkan dari permasalahan yang terdapat pada surat yang kita amati di awal tadi? Nah, karena ini sudah di penghujung kegiatan pembelajaran kita, siapa yang bisa menyimpulkan atau siapa yang bisa menarik sebuah kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang tadi kita temukan di awal pembelajaran? Silakan, siapa yang bisa berpendapat? Rina Yunita lagi. Ayo, ini anak Pak Guru yang paling hebat ini. Silakan. Yang pertama, penulisan jalan pada kop surat tidak boleh disingkat. Yang kedua, tidak perlu menuliskan nama kota pada tanggal penulisan surat dinas. Yang ketiga, penulisan kata kepada kurang tepat atau memilih salah satu saja, yaitu kepada atau yang terhormat saja. Yang keempat, penulisan kata di tempat kurang tepat. Yang benar adalah ditulis nama kota tempat tujuannya. Lalu penggunaan singkatan A_N tidak tepat. Yang tepat adalah ditulis dengan atas nama atau A_N. Lalu menggunakan kata beribu-ribu terima kasih kurang tepat karena termasuk berlebihan, Pak. Baik, terima kasih Rina, luar biasa Rina ini. Jadi dari permasalahan yang telah kita temukan di awal tadi,
Rina Yunita dapat menyimpulkan dengan sangat tepat sekali. Nah, sehingga anak-anak dengan ditemukannya sebuah kesimpulan ini, maka pembelajaran hari ini telah usai. Nah, Bapak sangat senang hari ini kalian belajar sangat aktif dan benar-benar bisa memaknainya begitu. Terlihat dari beberapa anak yang biasanya tidak mengikuti pembelajaran dengan aktif, hari ini juga tampak aktif, seperti Fajri Susanto, ini sudah menunjukkan keaktifannya. Kemudian Firza Natania juga sudah berani mempresentasikan hasil kerjanya. Kalau Farah, kemudian Umi Fadila, Rina Yunita, kemudian Marsha Sarika, kemudian Adi, dan juga Aura Indah, ini juga memang sudah bagus, ya. Perlu dipertahankan anak-anak. Ini Bapak memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kalian. Semangat hari ini sangat luar biasa. Nah, kemudian apalagi ya? Setelah kalian belajar menulis surat dinas pada hari ini, kira-kira perubahan apa anak-anak yang kalian dapatkan dari belajar kita pada hari ini? Silakan Fajri ini. Fajri dari tadi sangat aktif. Bapak tahu. Saya dapat merancang dan menulis surat dinas yang baik dan benar, Pak. Ya, bagus. Jadi dengan kalian belajar hari ini, Fajri ternyata bisa menulis surat dinas dengan baik dan benar. Mungkin ada lagi anak-anak? Siapa? Ada yang lain lagi yang bisa menyampaikan? Tobigo, Aura ini berarti. Silakan Aura. Saya dapat mengetahui penulisan unsur-unsur surat yang benar, Pak, dan dapat mengetahui kebiasaan-kebiasaan penulis unsur surat yang kurang tepat. Nah, baik. Terima kasih Fajri dan juga Aura. Nah, kalian telah menyampaikan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Perubahan-perubahan yang dapat kalian alami setelah kalian belajar menulis surat dinas dengan memerhatikan struktur isi, kemudian kebahasaan, dan isi teksnya. Nah, hari ini anak-anak Bapak ingin merefleksi kegiatan belajar kita. Apakah anak-anak masih ada yang mengalami kendala belajar anak-anak? Ada yang bisa menyampaikan apa kendalanya? Vika, silakan Vika. Iya Pak, saya masih bingung menentukan penomoran surat. Bagaimana caranya Pak? Baik, ini benar ini. Nah, dari pertanyaan Vika, apakah anak-anak ada yang bisa menjawab? Ini Bapak tidak bisa melihat gambar kalian. Silakan anak-anak unmute saja. Oh, ada tadi yang kelihatan gambarnya. Bisa di-unmute, ada yang bisa menjawab? Kalau bisa silakan langsung dinyalakan speakernya. Ada yang bisa? Tidak bersuara. Baik anak-anak, dari pertanyaan Farah Rofika, bagaimana cara menentukan penomoran dalam surat dinas itu? Jadi Bapak sampaikan anak-anak ini sebagai penguatan bahwa penomoran surat itu biasanya telah dimiliki oleh instansi atau lembaga masing-masing. Kalau misalnya sebuah organisasi atau sebuah pemerintahan, biasanya di sana terdapat aturan-aturan penulisan administrasi dalam surat menyurat. Nah, namun biasanya tidak akan jauh berbeda antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain, begitu ya. Tidak akan jauh berbeda karena isinya yang jelas yang pertama ada nomor surat atau urutan surat keluar begitu. Kemudian biasanya di sana terdapat kode indeks. Setiap organisasi pasti memilikinya. Kemudian ada biasanya tingkatan-tingkatan kalau sebuah organisasi. Termasuk biasanya tahun keluar surat. Hanya itu saja sebetulnya. Tetapi biasanya di setiap instansi atau di setiap lembaga masing-masing itu memiliki aturan atau kaidah penulisan surat masing-masing. Baik anak-anak, ini sebagai penguatan saja atas kendala belajar yang dialami oleh Farah Rofika. Farah sudah paham ya Farah ya?
Halo Vika. Oh lupa Pak Mek manggilnya Farah ya, jadi mungkin lupa. Vika sudah paham Vika? Sudah. Halo Vika, apakah masih dengar Pak Mek? Ya Pak, Sudah paham Vika? Apa yang disampaikan Pak Mek? insya Allah sudah Pak. Alhamdulillah, berarti tidak ada kendala lagi ya. Baik anak-anak, apakah ada kendala lagi selain yang disampaikan oleh Vika, teman kalian? Mohon dijawab. Oh, tidak ada. Rina Yunita baru muncul. Oke, tidak ada ya. Baik, kalau memang tidak ada, hari ini kalian telah belajar dengan sangat baik. Nah, Bapak ingin menyampaikan bahwa nanti di pertemuan yang akan datang, kita akan melakukan penilaian harian anak-anak ya. Jadi silakan anak-anak siapkan penilaian harian itu. Materinya adalah tentang koresponden surat. Jadi mulai dari analisis surat, kemudian penulisan surat pribadi, dan juga penulisan surat dinas, silakan anak-anak pelajari. Maka untuk minggu depan kita bertemu dengan kegiatan penilaian harian. Silakan anak-anak persiapkan itu ya, cari berbagai macam sumber belajar, cari berbagai macam referensi, agar nanti kalian dapat nilai yang baik pada penilaian harian yang akan kita laksanakan. Nah anak-anak, untuk itu, karena belajar kita sudah selesai, maka langkah lebih baiknya belajar kita akhiri dengan berdoa. Kalau beberapa pertemuan yang memimpin doa adalah anak-anak, untuk hari ini spesial. Bapak guru yang memimpin ya. Oke, baik. Anak-anak, karena kita sudah selesai belajar, mari kita memohon kepada Allah agar kita selalu diberikan kemudahan dalam menerima ilmunya. Berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Berdoa bisa diakhiri anak-anak. Baik, kita cek semangatnya dulu semuanya ya. Nanti bisa di-unmute. Semuanya, semangat pagi. Oke, good. Terima kasih banyak atas perhatian anak-anak pada hari ini. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak.